Shalom bagi saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini salam jumpa kembali dalam penyegaran rohani yang tentunya saya rindu untuk saudara pun lewat channel YouTube ini memberkati saudara. Dan hari ini pastikan dirimu bahwa engkau mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan mengalami kasih serta pertolongan dari Tuhan. Saya akan membaca dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5, berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, tema khotbah saya adalah jangan tinggal dalam kecemasan. Jangan tinggal dalam kecemasan. Rasa cemas, gelisah, takut adalah manusiawi dan bagian dari emosi. Namun saat seseorang terlalu sering cemas, takut, panik, itu bisa saja kita mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Pradewi Tri Chatami, seorang penulis, seorang peneliti muda, kerap merasa cemas, panik, dan takut dalam melakukan segala kesalahan setiap kali ia sedang menyelesaikan pekerjaannya. Ia menyadari memiliki rasa cemas yang berlebihan ketika mengerjakan skripsinya. Pradewi mengerjakan skripsi sambil menangis dan dengan perasaan tidak yakin lulus. Di tahun 2014, ia berasumsi ia memiliki gangguan kecemasan, walaupun ia sendiri belum yakin. Kesimpulan itu hanya diambil dari mencocokkan gejala gangguan kecemasan yang diketahui dengan apa yang ia alami dan rasakan. Dari kisah ini, saya mau katakan saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini, di menit, di jam ini. Mungkin saudara sedang cemas, takut, gelisah oleh karena beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Pertama, mungkin karena ekonomi yang sedang terpuruk. Kedua, usaha saudara yang sementara hancur. Lalu sakit penyakit yang menggerogoti hidup kita yang tak tersembuhkan dari hari ke hari. Dari bulan kita berdoa, bahkan kita mencari, pergi ke dokter untuk mencari kesembuhan, tidak mendapatkannya, dan itulah yang menggerogoti kehidupanmu. Mungkin rasa cemas karena keluarga diambang kehancuran, atau putus asa karena tidak ada pekerjaan, dan faktor lain yang menyebabkan engkau merasa cemas. Saudara tidak tahu apa lagi harus diperbuat. Saudara ragu, keputusan yang saudara akan ambil yang mungkin akan mengakibatkan kegagalan, dan itulah kecemasan yang sangat besar. Tapi pagi hari ini saya mau bagi berkat bagi saudara, bagaimana kita bisa keluar dari kecemasan dan jangan pernah tinggal dalam kecemasan itu. Pertama, gantikan kecemasan dengan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya, maka Dia akan bertindak. Kita harus berani mengambil keputusan. Kita harus keluar dari bayang-bayang gangguan kecemasan. Kita harus keluar dari bayang-bayang ketakutan yang menghimpit, yang menghancurkan kehidupan, bahkan masa depan yang akan kita jalani hari esok. Ingatlah, kecemasan tidak akan pernah memerdekakan kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kecemasan tidak akan pernah memerdekakan kehidupan kita, tetapi akan semakin memperparah situasi dan keadaan yang sedang kita jalani. Walaupun apa yang kita bangun, kita rasanya kita ingin bangun sesuatu yang besar, tapi ketika hidup kita dalam kecemasan, maka apa yang kita rencanakan, kita rancangkan itu akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Setiap hari Pradewi hidup dalam kecemasan dan rasa takut sehingga muncul berbagai penyakit dan tubuhnya. Kemudian dia pergi ke dokter dan psikolog untuk bertanya tentang penyakitnya. Jawaban psikolog dan dokter sama, hanya satu: Pradewi terlalu cemas. Saya bertanya, apakah saudara hidup dalam kecemasan hari ini? Serahkanlah kepada Tuhan. Yang kedua, tinggalkan kecemasan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Musuh yang paling besar yang kita hadapi, saudara, bukanlah dari luar, bukanlah dengan senjata yang lengkap, tetapi sesungguhnya musuh yang paling besar ada dalam diri kita. Bagaimana kita memerangi kecemasan yang ada dalam kehidupan kita, yang dari waktu ke waktu itu bangkit, semakin membesar, semakin hari kita merasakan bahwa ada keputusasaan karena kita cemas. Kecemasan itu sering muncul dalam diri kita, dan itu peperangan yang paling besar. Kita menjadi pribadi yang sangat sombong, merasa tidak perlu dengan Tuhan. Kita merasa sanggup, hebat, bahwa kita mampu mengerjakan tanpa orang lain, tanpa Tuhan.
Dan inilah sesungguhnya yang harus kita tinggalkan, kecemasan itu. Dan percayakan bahwa Allah berdalam penuh dengan kehidupan kita. Dan yang ketiga, angkat tangan, maka Tuhan turun tangan, Tuhan bertindak. Ketika engkau cemas, angkatlah tanganmu, tanda penyerahan bahwa tanda engkau tidak sanggup, tanda engkau tidak mampu, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong turun tangan, biarlah Tuhan berikan aku kekuatan. Ketika engkau turun tangan dan merasa mampu menghadapi masalahmu, maka Allah akan tangan dan tidak berbuat apa-apa dengan kehidupanmu. Tapi ketika engkau berserah berkata, Tuhan aku nggak sanggup, aku angkat tanganku, maka di sana Tuhan turun tangan untuk menolong, untuk memampukan saudara, untuk memberkati saudara, bahkan membawa engkau untuk meraih kemenangan itu. Sehingga engkau mampu untuk tinggalkan kecemasan itu. Engkau mampu untuk tinggalkan rasa takut, rasa kepanikan, rasa yang berlebihan dalam kehidupanmu membuat engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, jangan tinggal dalam kecemasan. Tinggalkan kecemasan dan hiduplah dalam pengharapan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.